Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video mengenai desain penelitian, lanjutan dari video kita sebelumnya. Oke, perlu diingat bahwa dalam sebuah penelitian, tentunya kita harus mengungkapkan latar belakang atau alasan kenapa penelitian itu kita lakukan. Nah, dalam latar belakang terdiri ada ya, empat hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pentingnya penelitian. Kenapa penelitian itu perlu dilakukan? Itu harus dijawab oleh peneliti, sehingga di dalam latar belakang orang ketika membaca skripsi kita, membaca penelitian kita, mereka sadar bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan. Nah, kemudian yang kedua adalah novelty atau kebaharuan dari penelitian kita itu apa. Biasanya ini kita akan mengungkapkan penelitian-penelitian terdahulu sudah sampai seperti apa, sudah sampai di mana, kemudian kita ungkapkan kebaharuan atau kontribusi penelitian kita yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Nah, itu faktor yang kedua yang harus diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya adalah ada masalah dalam penelitian kita. Jangan sampai kita meneliti sesuatu yang tidak harus diteliti gitu, ya. Jangan sampai tidak ada masalah, kita melakukan penelitian yang sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan sebuah penelitian. Nah, itu harus diperhatikan, harus ada masalah dalam penelitian. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat adalah adanya kontribusi atau manfaat yang didapat oleh setidaknya oleh pembaca atau untuk objek yang kita teliti. Itu juga bisa kita masukkan sebagai manfaat dalam penelitian kita. Jadi dalam latar belakang penelitian harus ada minimal 4 aspek ini untuk menjadikan penelitian kita adalah penelitian yang berkualitas. Nah, kemudian setelah latar belakang kita ungkapkan permasalahannya apa, pentingnya apa, kemudian manfaatnya apa, dan kebaharuannya apa, maka kita identifikasi masalah-masalah penelitian yang akan kita selesaikan, ya, berupa pertanyaan penelitian, sehingga ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah kalimatnya berbentuk pertanyaan, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan itu harapannya kita akan menjawabnya nanti, ya. Jadi kalimatnya harus berbentuk pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah hubungan antar dua atau lebih variabel. Nah, jika kita mau melihat pengaruh atau hubungan antara variabel A dengan variabel B, maka kita harus mencantumkan itu di dalam rumusan masalah, terutama dalam penelitian-penelitian kuantitatif yang melihat pengaruh antara variabel X dan Y atau antara peran variabel mediasi atau peran variabel moderasi. Itu harus diungkapkan dalam rumusan masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah kalimatnya harus spesifik dan jelas. Misalkan kita mau melihat arah penelitian, apakah variabel A berpengaruh terhadap variabel B positif atau negatif pengaruhnya. Itu harus jelas, ya, kita tentukan di situ. Sehingga dari awal peneliti itu sudah powerful menyatakan bahwa si variabel A berpengaruh positif terhadap variabel B atau variabel A berpengaruh negatif terhadap variabel B. Itu namanya pertanyaan yang spesifik dan jelas. Selanjutnya adalah pertanyaan penelitian itu juga harus dapat diuji secara empiris, ya. Kita sudah bahas ciri-ciri penelitian ilmiah di video sebelumnya bahwa sesuatu yang bersifat ilmiah adalah dapat diuji, ya. Jadi pertanyaan penelitian yang kita buat itu harus dapat diuji secara empiris. Kemudian yang selanjutnya adalah berorientasi pada teori. Nah, pertanyaan penelitian yang kita buat itu pastinya sudah berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu atau sudah berdasarkan teori yang ada, yang sudah kita baca, yang sudah kita kaji.
sehingga kita merumuskan pertanyaan penelitian seperti ini. Jadi pertanyaan penelitian itu bukan muncul tiba-tiba yang dibuat oleh peneliti, akan tetapi peneliti sudah membaca terlebih dahulu literatur yang panjang, yang banyak mengenai penelitian tersebut, baru dirumuskan pertanyaan penelitiannya, sehingga pertanyaan penelitian itu akan spesifik dan jelas arah dan tujuannya. Nah, selanjutnya adalah kita masuk dalam tujuan penelitian. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah kalimatnya berbentuk pernyataan, bukan pertanyaan lagi. Sudah tidak ada apakah, sudah tidak ada kenapa, sudah tidak ada bagaimana, tapi pernyataan. Seperti contohnya, untuk menguji pengaruh positif kinerja terhadap kepuasan kerja. Nah, itu salah satu contoh tujuan penelitian atau redaksi tujuan penelitian. Nah, kemudian yang kedua adalah berkorelasi dengan rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalah kita apa, itu harus sesuaikan dengan tujuan penelitian, karena tujuan penelitian pasti akan berkorelasi dengan rumusan masalah. Yang ingin kita selesaikan apa, kemudian tujuan yang ingin kita capai apa, itu pasti relevan dengan rumusan masalah. Selanjutnya yang aspek ketiga yang perlu diperhatikan adalah tujuan penelitian harus menggambarkan arah penelitian sehingga para pembaca itu jelas mengetahui mengenai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti. Ya, itu harus disampaikan di dalam tujuan penelitian. Nah, selanjutnya adalah benefit atau manfaat penelitian. Setidaknya ada dua manfaat penelitian yang perlu kita cantumkan. Yang pertama adalah manfaat teoritis, yaitu fungsinya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, karena kita itu sifatnya penelitian ilmiah, sehingga naskah kita, skripsi kita, atau penelitian kita itu outputnya adalah bisa memberi kontribusi terhadap keilmuan yang ada atau memberi kontribusi terhadap teori-teori yang ada. Kemudian yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat praktis ini lebih condong ke objek yang akan kita teliti. Nah, biasanya kontribusi untuk pengambilan keputusan seorang manajer dari penelitian-penelitian kita. Nah, itu namanya adalah manfaat praktis yang kita berikan dari penelitian kita. Selanjutnya adalah kita bahas mengenai landasan teori. Kalau latar belakang sudah jelas, rumusan masalahnya sudah bagus, tujuan dan manfaatnya sudah oke, biasanya landasan teori itu hanya sekedar mengambil teori-teori yang ada untuk memperkaya penelitian kita. Tapi harap diperhatikan, landasan teori ini bukan hanya pengertian variabel saja, akan tetapi kita bisa mengambil teori yang sudah mapan, teori yang sudah bagus, teori yang banyak digunakan oleh banyak orang untuk kita jadikan teori payung dalam penelitian kita. Nah, ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan untuk mengembangkan landasan teori. Yang pertama adalah relevan dengan topik dan masalah penelitian. Nah, biasanya para mahasiswa itu ada beberapa teori yang dicantumkan, akan tetapi korelasi antara teori dengan tema yang dibahas itu sangat tidak nyambung gitu ya, sehingga ini menjadi permasalahan. Nah, bagaimana teori itu kita kaitkan dengan penelitian kita, itu harus ada ya. Jadi jangan sampai hanya teorinya dijelaskan tapi kaitannya apa dengan penelitian yang akan kita teliti. Nah, itu harus diperhatikan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah menjelaskan hubungan antar variabel. Nah, ini biasanya teori-teori yang diambil dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah mapan ya. Jadi kita harus mengambil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita untuk menjadi acuan dan untuk menjadi tindakan kita ke depan dalam mengambil kuesioner misalkan, atau dalam mengambil hasil penelitian terdahulu untuk menjadi pembeda dari penelitian kita. Ini harap diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya adalah teori yang telah teruji kebenarannya.
ya, apalagi di dalam penelitian kuantitatif yang sifatnya hanya menguji teori, maka kita harus mengambil atau memilih teori-teori yang kita masukkan di dalam skripsi kita adalah teori yang sudah mapan atau sudah sering diuji oleh orang lain, sehingga teori tersebut sudah banyak bukti empirisnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mendukung hipotesis penelitian. Jadi hipotesis kita menyatakan apa, kita bisa mengambil teori yang mendukung hipotesis tersebut, sehingga kita menghipotesiskan sesuatu itu bukan berdasarkan dugaan kita saja, tapi ada teori yang melandasi pembentukan hipotesis yang kita buat, ya. Jadi makanya yang saya bilang tadi sebelumnya adalah kita sudah membaca literatur review, kita sudah membaca mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penelitian kita, sehingga dari alasan-alasan teori tersebut dan penelitian terdahulu tersebut, makanya kita akan menghipotesiskan hipotesis seperti ini. Itu alasannya seperti itu, ya. Jadi teori itu harus berkorelasi, harus berhubungan dengan hipotesis yang akan kita bahas. Selanjutnya adalah pembentukan hipotesis. Biasanya, seorang peneliti itu jika mau menghipotesiskan sesuatu harus berdasarkan dugaan-dugaan dan informasi-informasi terdahulu, sehingga sifatnya adalah menguji teori atau explanatory research, ya, menguji teori. Kita sudah bahas dalam video sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah dapat diuji. Nah, hipotesis itu pasti adalah dugaan yang bisa kita uji. Ya, sebuah penelitian yang berhipotesis pasti di akhirnya ada hasil penelitian, ya, karena sudah diuji sebelumnya atau sudah diuji oleh para peneliti. Kemudian yang selanjutnya adalah menyatakan hubungan antar variabel. Nah, ini juga berkorelasi dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang kita ingin selesaikan apa, kemudian tujuan penelitian kita apa, itu biasanya relevan dengan hipotesis yang akan kita ingin selesaikan. Selanjutnya adalah hipotesis itu harus dinyatakan dengan spesifik dan jelas arahnya, ya. Misalkan kita ingin meneliti tentang promosi terhadap minat konsumen, maka kita akan menghipotesiskan semakin tinggi promosi yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin tinggi minat konsumen untuk membeli. Nah, artinya adalah dia berhubungan positif. Semakin tinggi sebuah promosi, maka semakin tinggi pembelian. Bagaimana dengan pengaruh negatif? Contohnya, semakin tinggi harga, maka semakin rendah niat konsumen untuk membeli. Itu artinya adalah berpengaruh negatif. Harga yang tinggi, maka menyebabkan minat konsumen untuk membeli menurun. Nah, namanya berpengaruh negatif, ya. Jadi harus dinyatakan dengan spesifik dan jelas arahnya, apakah positif atau negatif. Selanjutnya adalah sebagai peneliti di dalam hipotesis tidak perlu mencantumkan nama brand atau nama perusahaan, ya, dalam redaksi hipotesisnya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual ini berupa gambar yang kita cantumkan untuk memudahkan para pembaca dalam membaca arah penelitian kita, variabel penelitian kita yang kita gunakan, kemudian kira-kira tujuan akhir dari penelitian kita itu seperti apa. Nah, sehingga kita cantumkan kerangka konseptual. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah menjelaskan hubungan antar variabel, sehingga kita lihat ada panah yang kita gambarkan dari variabel A ke variabel B, sehingga kita mengetahui bahwa kita menghipotesiskan atau tujuan penelitian kita untuk menguji pengaruh antara variabel A dengan variabel B. Itu harus kita perhatikan arah panahnya kemana, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berbentuk diagram atau gambar agar mudah dipahami, sehingga kerangka konseptual ini harus berdiri sendiri, ya.
Jadi dengan melihat gambar saja, pembaca itu akan mengetahui arah kita itu mau kemana. Arah penelitian kita itu mau seperti apa. Selanjutnya adalah untuk menjawab pertanyaan kenapa dan bagaimana. Nah, ini biasanya sudah kita jelaskan dalam pembentukan hipotesis. Sehingga dalam pembentukan hipotesis, karena berdasarkan penelitian terdahulu dan teori yang ada, kita sudah menjelaskan bagaimana si A ini bisa berpengaruh terhadap si B. Nah, itu akan menjelaskan bagaimana dan kenapa pengaruh tersebut dapat terjadi. Nah, itu harus diperhatikan oleh para peneliti sehingga alur penelitiannya itu jelas arah dan tujuannya. Selanjutnya adalah desain penelitian. Kita mengenal minimal ada 3 desain penelitian. Yang pertama adalah studi eksploratif. Nah, eksploratif ini dilakukan ketika belum banyak ilmu pengetahuan atau belum banyak penelitian terdahulu atau teori yang membahas akan hal ini. Sehingga kita sebagai peneliti itu lebih banyak mengeksplor. Artinya mengeksplor itu adalah mencari kedalaman dalam studi atau topik tersebut, ya, mengeksplor. Kemudian yang kedua adalah studi deskriptif. Nah, deskriptif ini kita mendeskripsikan sebuah variabel. Misalkan kita mendeskripsikan konsumen non-muslim yang ada di Yogyakarta, konsumen bank syariah non-muslim yang ada di Yogyakarta. Mereka itu sukanya seperti apa, kenapa mereka itu menabung di bank syariah dan seterusnya. Nah, itu bisa kita lakukan studi deskriptif. Alasan-alasan mereka menggambarkan bahwa variabel kita itu seperti apa keadaannya. Nah, selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini yang paling banyak dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Peneliti menduga terdapat pengaruh antara A dengan B dan melihat hubungan apakah ada hubungan antara A dengan B atau melihat perbedaan, studi komparatif ya. Melihat apakah terdapat perbedaan antara konsumen A dengan konsumen B. Nah, itu namanya pengujian hipotesis. Nah, selanjutnya kita membahas secara singkat mengenai kategori desain penelitian. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kristalisasi pertanyaan penelitian. Ada 2 ya, sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu yang pertama adalah exploratory research atau penelitian-penelitian kualitatif, sehingga jenis-jenis pertanyaannya adalah pertanyaan yang menjurus, yang membutuhkan kedalaman. Jawaban yang dalam seperti kenapa dan bagaimana. Kemudian yang selanjutnya adalah explanatory atau kuantitatif sehingga hanya menguji hipotesis. Nah, kebanyakan pertanyaannya adalah apakah. Nah, sehingga jawabannya yes no question bisa apakah A berpengaruh terhadap B itu kan menguji teori sehingga jawabannya bisa ya atau tidak. Dan selanjutnya adalah metode pengumpulan data, bisa berupa komunikasi, non-komunikasi, atau studi pustaka. Nah, komunikasi ini bisa melalui kuesioner atau wawancara ya. Jadi harap diingat, komunikasi itu bisa melalui kuesioner atau komunikasi tertulis. Kemudian yang selanjutnya adalah komunikasi melalui lisan atau oral communication, melalui wawancara. Oke. Kemudian ada juga non-komunikasi. Contohnya apa? Contohnya adalah observasi yang kita lakukan. Kita tidak komunikasi dengan siapapun, kita hanya datang mengamati secara sistematis. Nah, itu namanya juga metode pengumpulan data menggunakan observasi. Dan yang selanjutnya adalah studi pustaka. Ini juga metode pengumpulan data. Biasanya penelitian-penelitian mengenai biografi seseorang atau penelitian-penelitian mengenai pemikiran-pemikiran seseorang ini masuk dalam studi pustaka. Kemudian kemampuan untuk memanipulasi, ada eksperimen. Eksperimen adalah sebuah penelitian yang di dalamnya itu kita melakukan treatment atau kita memanipulasi sesuatu sehingga harapannya dengan manipulasi kita itu hasilnya akan berbeda dengan yang tidak kita manipulasi. Nah, itu namanya penelitian eksperimen. Nanti akan kita bahas dalam video-video selanjutnya.
Kemudian ada juga kemampuan untuk memanipulasi, ada sesudah fakta. Nah, sesudah fakta ini tentunya seperti pembagian kuesioner. Jadi sudah ada hal yang terjadi, kemudian kita tanyakan kepada responden apa yang Anda rasakan, apa yang uh, Anda persepsikan. Nah, itu namanya sesudah fakta. Kemudian dimensi waktu ada dua. Yang pertama adalah cross section atau satu kali mengambil atau one shot, ya, seperti foto kita mengambil di sini, maka kita akan mendapatkan data yang di sini saja. Sebelumnya kita tidak tahu dan sesudahnya kita tidak tahu. Nah, kalau kita mengambil seperti video, ya, kita mengambil dari tanggal A sampai tanggal sekian, nah itu namanya longitudinal, ya, atau berwaktu-waktu, sehingga kita bisa memotret antara tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, itu namanya longitudinal. Oke. Kemudian lingkungan penelitian ada lapangan, kita langsung melihat secara langsung apa yang terjadi di lapangan atau di objek penelitian. Kemudian ada juga di dalam laboratorium, ada juga melalui simulasi yang kita simulasikan. Nah, itu bisa kita lakukan. Kemudian level analisis bisa individu seperti mengukur tentang kinerja karyawan, kepuasan kerja karyawan, kepuasan konsumen, loyalitas konsumen. Nah, itu namanya levelnya individu. Tapi kalau levelnya tim itu seperti kinerja teller, para teller, ya, para teller, kinerja para marketing. Nah, itu namanya tim. Dan yang terakhir adalah kinerja organisasi atau kinerja perusahaan secara keseluruhan. Biasanya diukur melalui ROA, ROE, kemudian diukur mengenai kepuasan kerja karyawan secara keseluruhan, kemudian turnover karyawan secara keseluruhan, itu bisa mengukur level organisasi. Nah, ini yang terakhir, proses penelitian itu terbagi menjadi 4 tahap, ya. Yang pertama adalah designing atau mendesain penelitian kita atau menulis proposal bab 1, bab 2, bab 3 itu masuk dalam desain. Dan di dalam proses desain ini yang paling sulit menurut saya karena kita membuat proposal, membuat sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Misalkan kalau S1 untuk pertama kalinya membuat skripsi itu kan belum tahu kita ini mau mendesain di lapangannya nanti seperti apa. Nah, sehingga desain ini yang paling sulit kita lakukan dan biasanya yang paling lama gitu ya, desain penelitian. Oke, kemudian yang selanjutnya setelah desain kita akan ujian proposal atau dapat ACC oleh dosen pembimbing, kita akan collecting data, ya, mengumpulkan data di lapangan, entah itu melalui wawancara, kuesioner, atau mengambil data di BI, di OJK, itu namanya collecting data. Nah, setelah data terkumpul, kemudian kita analyzing, ya, kita analisis data-data yang sudah kita ambil tadi. Nah, oke. Setelah kita sudah analisis data tersebut dan sudah ada hasil, kita kaitkan dengan teori-teori yang kita ambil di bab 1, 2, 3 tadi, kemudian kita presenting atau mempresentasikan hasil penelitian kita, baik dalam kalau di skripsi berbentuk ujian pendadaran. Nah, itu namanya presenting. Jadi ada 4 tahap dalam sebuah penelitian: design, collecting, analyzing, dan presenting. Nah, ini harap diperhatikan oleh para mahasiswa supaya tahap-tahap ini bisa dibagi waktunya dengan baik. Kapan kita membuat proposal, kapan kita collecting data, kapan kita analisis, berapa lama kita analisis, kemudian kapan kita presenting. Nah, ini akan kita pelajari pada video-video selanjutnya atau pada pertemuan selanjutnya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kita akhiri, semoga apa yang saya sampaikan singkat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya untuk proses pembelajaran metode penelitian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.